Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiania Eka Putri sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi mengenai sejarah tulisan. Sejarah mengenai tulisan dapat ditelusuri ke tahun 3100 sebelum Masehi pada bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia purba di antara Sungai Tigris dan Euphrates. Pada saat itu, orang belum memakai tanda atau huruf yang kita pakai sekarang. Mereka memakai apa yang dinamakan cuneiform, yakni gambar-gambar yang melambangkan benda atau konsep. Piktograf ini digoreskan pada tanah liat dan kalau dirasakan perlu untuk disimpan, tanah liat ini lalu dibakar sehingga goresan-goresan tadi menjadi permanen. Piktograf sendiri adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Selanjutnya ada perkembangan alfabet. Perkembangan tulisan dari berbagai macam bentuk menunjukkan adanya satu arah yang sama, yakni makin lama bentuk-bentuk ini makin berubah dari sesuatu yang berwujud konkret ke suatu bentuk lain yang abstrak berupa garis-garis lurus dan bengkok. Hal ini makin tampak pada perkembangan alfabet Latin. Alfabet dalam bentuk yang sederhana mulai tampak pada tahun 500 sampai 750 sebelum Masehi dan dipakai oleh keluarga kaya untuk menandai makam atau kiriman hadiah. Jumlah huruf sampai pada dengan permulaan abad pertama hanya sampai huruf X. Tetapi pada tahun 50 sesudah Masehi ditambah oleh Raja Claudius dengan huruf Y dan Z. Dengan demikian lengkaplah sudah alfabet Latin ini. Bagaimana alfabet ini kemudian dipakai oleh bahasa-bahasa lain tidak jelas sejarahnya, tetapi yang nyata adalah bahwa alfabet ini menyebar tidak hanya di peninsula Italia saja, tetapi masuk ke daratan Eropa yang lain dan akhirnya sampai ke negara kita untuk bahasa Indonesia melalui Belanda. Berikutnya, grafem dan fonem. Grafem adalah keseluruhan dari huruf atau campuran huruf yang mewakili fonem. Sebelum diberlakukannya ejaan yang disempurnakan, bahasa Indonesia diwakili oleh lebih dari satu grafem. Dulu kita menuliskan kata baca dan baju dengan memakai TJ dan DJ. Baca dan baju. Padahal T dan J, TD dan J merupakan tiga grafem yang berdiri sendiri. Kini satu fonem C dan J ini masing-masing telah dinyatakan dengan satu grafem, yakni C dan J. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu elemen pada huruf. Kalau alfabet Latin kita perhatikan dengan teliti, maka akan kita dapati bahwa tiap huruf sebenarnya terdiri dari elemen-elemen yang sederhana yang diramu dengan berbagai cara. Misalnya, huruf P, Q, B, dan D hanya terdiri dari satu garis lurus dan setengah lingkaran. Perbedaan antara P dan B hanyalah letak garis lurusnya. Pada P, garis lurusnya menjorok ke bawah, pada B ke atas. Huruf-huruf lain juga mempunyai apa yang oleh Lado dinamakan regularity of fit, yang artinya keteraturan bentuk. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Salma Anggreenita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tahapan dalam membaca. Pertama-tama saya akan membahas tahapan dalam berbahasa. Tahapan dalam berbahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tahap lisan, yaitu tahap mendengar dan berbicara. Yang kedua itu ada tahap tulisan, yaitu membaca dan menulis. Kedua tahap ini sama-sama penting karena ketika seseorang tidak bisa
memiliki kemampuan salah satu kemampuan itu, maka dia akan tertutup dunianya. Misal seseorang ada yang tidak bisa membaca, maka dia mungkin tidak akan bisa meneruskan sekolah untuk melanjutkan untuk menyambung hidup dia nanti di saat besar. Lalu sekarang kita akan membahas tentang tahapan dalam membaca. Pada tahapan dalam membaca ini ada 2 tahapan. Yang pertama itu ada tahap pemula. Tahap pemula itu adalah di mana manusia yang belum bisa membaca menjadi bisa membaca. Di mana anak itu perlu memperhatikan 2 hal. Yang pertama, anak akan memperhatikan bentuk atau pola huruf. Misalnya seperti garis lurus atau setengah lingkaran. Yang kedua adalah pola dari gabungan huruf itu sendiri. Nah, dari sini pada tahap ini anak harus memiliki syarat-syarat yang sudah ia kuasai, baik secara neurologis atau psikologis. Yang pertama saya akan bahas tentang prasyarat psikologisnya. Prasyarat psikologisnya yaitu anak pertama harus sudah bisa membedakan bentuk-bentuk dasar seperti garis lurus, garis membelok atau bengkok, setengah lingkaran maupun lingkaran. Yang kedua itu ada prasyarat kognitif, yaitu motivasi dan atensi, di mana anak sudah memiliki inisiatif untuk mengamati apa yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan asosiatif, di mana anak bisa membedakan perbedaan dengan makna yang sama. Nah, misalkan ibu itu memakai baju daster yang berbeda-beda tiap harinya, tetap aja dia tahu bahwa itu adalah ibu gitu. Lalu yang kedua, saya contohin dulu deh. Terus ada contoh lagi, misalkan untuk asosiatif itu ketika anak akan melihat huruf A besar, itu kan hurufnya segitiga ya, segitiga dengan garis tengah. Berbeda dengan huruf A kecil yang ada garis bengkoknya di atas dan ada setengah lingkaran di bawah. Nah, namun dia akan mengartikan sama-sama huruf A, bahwa dia akan mengartikan 2 bentuk itu sama-sama dengan huruf A. Nah, lalu yang keempat itu ada prasyarat dari segi neurologis, di mana anak itu sudah memiliki bentuk fonologi yang sempurna. Misalnya gigi dia sudah tumbuh semua, atau mungkin dia sudah bisa makan atau bisa menggerakkan mulutnya dengan bebas gitu. Karena ketika anak itu belum memiliki kesempurnaan di dalam neurologisnya, anak akan kesulitan untuk berbicara, atau anak akan kesulitan dalam menyebutkan apa yang dia lihat gitu. Lalu dari semua prasyarat itu anak seharusnya sudah bisa menguasai fonologi dengan baik, fonologi dari bahasa yang ia gunakan. Lalu secara intuitif anak itu akan tahu perbedaan makna bahasa yang telah ia ketahui dan yang belum ia ketahui. Nah, kalau misalnya dia belum tahu apa sih makna bahasa yang ia dengar, otomatis dia akan bertanya pada orang dewasa maupun dia akan melihat kamus. Lalu ada kemampuan semantik. Kemampuan semantik itu di mana anak sudah mengetahui subjek dan objek. Dia akan tahu perbedaan arti papa cari mama dengan mama cari papa. Lalu di situ ada pengetahuan sintaksis. Dia itu akan mengetahui mana kalimat dan mana kata. Lalu di sini ada juga kemampuan ilmu linguistik, yaitu di mana ketika bunyi konsonan itu diapit dengan konsonan lain, maka bunyinya akan berbeda. Lalu ada tahapan belum. Nah, sebagai penunjang dalam tahapan ini adalah
seorang anak harus memiliki motivasi yang kuat. Selain motivasi yang kuat adalah pendukungnya itu adalah cara belajar yang menyenangkan, cara belajar yang tidak memiliki paksaan dan sangat suka hati oleh anak. Jadi anak itu akan secara sendirinya mempelajari apa yang akan ia pelajari. Nah, lalu yang kedua ada tahap lanjut. Tahap lanjut itu adalah proses membaca di mana si pembaca hanya akan mengetahui makna, hanya akan memperhatikan makna dari bacaan tersebut dan tidak lagi memperhatikan pola gabungan huruf. Nah, si pembaca ini perbedaannya adalah bukan berarti pada tahap pemula itu kita tidak memperhatikan makna ya. Pada tahap pemula ini kita tetap memperhatikan makna walaupun secara implisit. Nah, sekarang kita ini akan memperhatikan makna secara eksplisit atau benar-benar memperhatikan makna dan tidak lagi memperhatikan tahap pemula itu. Nah, oleh Ram dan Murman menyebutkan bahwa pada tahap ini membaca dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menganalisis input yang berupa bahan tertulis dan menghasilkan output yang berupa pemahaman atas bahan tersebut. Nah, dapat diartikan bahwa pada tahap ini membaca itu tidak lagi mengenali gabungan huruf atau bentuk polanya. Jadi membaca itu benar-benar hanya memahami makna. Lalu pada tahap ini tetap memiliki prasyarat yang harus dimiliki oleh pembaca. Pertama, kemampuan pemrosesan kata demi kata dan kalimat demi kalimat. Misalkan secara diretrieve atau disandingkan dengan kata lain, kata sapu itu tidak bisa dijadikan sebagai alat pembersih dengan ijuk. Ketika sapu itu disandingkan dengan kata akan dibacanya sesuai dengan tujuannya itu. Lalu yang tahapan dalam membaca telah selesai. Sekarang saya akan membahas tentang metode pengajaran membaca. Ada dua pandangan yang bertentangan mengenai proses membaca. Yang pertama adalah pandangan model bawah ke atas. Nah, model bawah ke atas ini berasumsi bahwa prekognisi itu tergantung terutama pada informasi yang ada stimulusnya, yakni kata-kata yang terlihat dalam cetakan, bukan pada konteks linguistik. Nah, dapat disimpulkan dari semua model teoritis mengenai bacaan ini, yang menganut pandangan ini memiliki tiga tahap. Yang pertama itu tahap sensori, di mana fitur visual disarikan. Yang kedua tahap rekognisi, di mana representasi kata itu diakses, dan tahap interpretif, di mana makna kata itu diakses. Adapun pandangan kedua dari metode ini adalah metode dari atas ke bawah, yaitu top down. Cara ini tidak melibatkan fonologi, tetapi langsung dari ortografi ke makna. Model ini berasumsi bahwa konteks dapat secara langsung memengaruhi persepsi kita tentang apa yang kita lihat. Misal, bentuk huruf yang beraneka ragam atau tidak tertulis dengan jelas, tapi kita akan tetap bisa membacanya. Lalu, perbedaan dari pandangan ini bisa dilihat dari metode pengajaran membaca, yaitu mereka yang percaya pada alur bawah ke atas akan mendasarkan metodenya dengan cara fonik, yakni dari fonem ke suku, lalu ke kata, dan seterusnya sampai ke kalimat. Sebaliknya, mereka yang mengikuti alur atas ke bawah langsung memberikan kata untuk dibaca. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa model untuk membaca. Dalam model untuk membaca ini banyak sekali pertanyaan yang timbul, seperti bagaimana orang mengenali kata yang tercetak dalam bacaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya adalah, pertama, apakah kita dikenali dengan mengakses representasi kata itu secara keseluruhan, ataukah dengan mengakses fitur-fitur seperti bentuk huruf? Lalu yang kedua, apakah kita dikenali dengan akses langsung?
ke makna ataukah dengan melewati wujud fonologisnya. Yang ketiga, apakah pengenalan kata itu menyangkut proses yang berseri atau proses yang simultan. Yang keempat, apakah pengenalan kata itu terutama dibantu oleh konteks dari atas ke bawah ataukah dari bawah ke atas, ataukah merupakan interaksi dari kedua-duanya. Yang kelima adalah apakah pengenalan kata itu terjadi melalui aktivasi melalui pencarian di kamus mental kita. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui model-model ini. Yang pertama ada model atas ke bawah. Yang tadi model atas ke bawah itu berasumsi bahwa informasi tentang konteks dapat secara langsung mempengaruhi caranya kata dipersepsi atau diinterpretasi. Informasi dari konteks ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama, adanya pengetahuan yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Ya, pengetahuan yang sifatnya umum adalah pengetahuan yang dimana semua orang itu sudah mengetahuinya. Misalnya, sepeda itu memiliki 2 roda atau mobil itu memiliki 4 roda, dimana semua orang sudah tahu bahwa mobil memang memiliki 4 roda. Lalu ada pengetahuan khusus. Yang pertama itu bisa disandingkan dengan pengalaman pribadinya. Yang kedua adalah pengetahuan mengenai kendala-kendala sintaksis maupun semantik dalam berbahasa, baik bahasa umum maupun bahasa yang ia kuasai, baik itu kendala sintaksis universal maupun lokal. Lalu yang ketiga, adanya pengetahuan mengenai kendala atau konvensi ortografik. Misal, seorang pembaca itu harus mengetahui ternyata huruf Q harus disandingkan dengan huruf U. Nah, dari pengetahuan ini pembaca akan memanfaatkan konteks dalam memahami kata, bahkan kalimat yang sedang dibacanya. Smith tahun 1971 mengajukan model atas ke bawah yang prototipikal. Dalam model ini, representasi yang mewakili kata dalam memori kita adalah fitur-fitur seperti garis lurus, setengah lingkaran, dan letaknya. Pada waktu sebuah kata dibaca, fitur-fitur ini bermunculan, tetapi hanya fitur-fitur yang cocok persis dengan apa yang ada dalam leksikon itulah yang akhirnya dipilih. Akan tetapi, retrieval fitur-fitur ini yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita miliki dan konteks di mana kata itu dipakai. Misalnya, seandainya kata yang tertulis di dalam suatu kalimat adalah anting itu mengejar kucing. Nah, secara maka tidak mustahil seorang pembaca itu akan mengganti kata anting dengan anjing, karena kata anting itu seperti tidak nyambung gitu dengan kalimat berikutnya. Jadi pembaca akan menafsirkan kata anting ini sebagai anjing dan menganggap kata anting sebagai salah cetak. Nah, dalam hal ini pemakaian konteks sebagai pembantu menimbulkan kontroversi karena dari penelitian yang lain ditemukan bahwa orang hanya dapat menerka 1 dari 4 kata dalam konteks di mana kata itu dipakai. Sebaliknya, fitur yang membentuk kata banyak mendapat dukungan karena wujud macam huruf font seperti apapun yang dipakai. Seperti apapun font yang dipakai ketika membaca, tetap aja kita bisa membacanya. Lalu yang kedua ada model bawah ke atas atau model berdasarkan stimulus. Model ini berasumsi bahwa rekognisi kata tergantung terutama